Polisi menduga bangunan ambruk disebabkan karena kelebihan beban. Tim advokasi aktivis Lokataru Del Pedro Marhen ajukan penangguhan penahanan atas tudingan kasus penghasutan. Simak ulasannya dalam dialog utama Kompas Petang. Menang lawan Makau, Timnas U23 targetkan kemenangan lawan tim kuat Korea Selatan untuk memastikan tiket lolos ke putaran final Piala Asia. Selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneam. Dan saya Cynthia Rompas. Saudara, inilah Kompas Petang selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Bogor, Jawa Barat. Saudara, 3 orang meninggal dunia. Sementara 84 orang lainnya terluka setelah sebuah bangunan majelis taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, ambruk. Inilah video amatir saat ambruknya bangunan majelis taklim di Desa Sukamakmur pada Minggu pagi. Kepanikan terjadi saat bangunan yang digunakan warga tiba-tiba ambruk. 50 orang tertimpa bangunan saat peristiwa ambruknya bangunan majelis taklim. Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi bilang, bangunan majelis taklim yang ambruk merupakan bangunan baru. Bangunan ambruk karena struktur bangunan tidak kuat menahan beban dari membludaknya jamaah. Kalau informasi dari warga, bangunan ini baru. Namun demikian karena jumlah berat yang ditanggung bebannya itu terlalu besar sehingga bangunan tidak kuat sehingga ambruk ke bawah. Baik, perlu dijelaskan juga bahwa di lokasi sudah kita melakukan evakuasi pembersihan puing-puing ambruknya majelis taklim itu dan sudah dipastikan clear, sudah tidak ada lagi korban-korban yang tertimbun oleh reruntuhan itu dan semua korban kita fokus untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bogor. Demikian. Korban yang rata-rata ibu-ibu dan anak-anak langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Menurut data BPBD Kabupaten Bogor, korban meninggal dunia dan korban luka dibawa ke RSUD Kota Bogor, Rumah Sakit Medikal Dramaga, serta Rumah Sakit PMI Kota Bogor. Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Haidir bilang, korban luka berat mengalami sejumlah cedera patah tulang. Timbunan, jadi tertimpa sama kan beton ya, bahan bangunan ya, jadi tertimpa sama batu betonnya, kan runtuh itu ya, jadi menyebabkan adanya cedera seperti patah ya, patah tulang, kemudian cedera organ visceral, organ dalam, dan itu perlu penegakan diagnosa cepat dan dilakukan tindakan secepat-cepat. Pasca ambruknya bangunan majelis taklim, tim gabungan Basarnas, TNI, Damkar, dan BPBD melakukan perobohan bangunan karena konstruksi bangunan miring dan dianggap berbahaya bagi warga. Pembongkaran bangunan dilakukan dengan alat secara manual.
Saudara, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi bangunan ambruk di Ciomas, Bogor, Jawa Barat, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, sudah ada Niko Zulfikar. Niko, bagaimana hasil dari identifikasi 3 korban yang dinyatakan meninggal dunia, Niko? Ya, Cynthia, untuk korban yang meninggal dunia berhasil diidentifikasi, yakni atas nama Wulan, warga Kecamatan Taman Sari, Nur Hayati, warga Kecamatan Taman Sari, dan satu lagi warga di Kecamatan Ciomas atas nama Erni. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas TV, korban yang berada di rumah sakit saat ini sudah diambil pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan sendiri, Cynthia. Lalu Niko, bagaimana dengan korban luka? Seperti apa kondisi korban luka saat ini? Dan berapa tepatnya total korban luka? Atas kejadian ambruknya Majelis Taklim, berdasarkan data dari pihak Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas sendiri, untuk jumlah luka saat ini terdata sementara berjumlah 84 orang, terdiri dari luka ringan dan luka berat, Cynthia. Saat ini sebagian korban sendiri masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Bogor, seperti rumah sakit RSUD Kota Bogor, RSUD Ciawi, maupun rumah sakit PMI, Cynthia. Niko, lalu seperti apa situasi? Apakah pembersihan bangunan yang ambruk ini sore hari ini sudah berhasil dibersihkan secara keseluruhan? Ya. Saat ini untuk bangunan ambrol, puing-puing sisa bangunan ambrol, pihak SAR gabungan dari BPBD, Damkar maupun dari PMI sendiri masih melakukan upaya untuk perobohan bangunan tersebut, karena dinilai bangunan tersebut membahayakan karena konstruksi bangunannya dalam keadaan miring. Untuk saat ini petugas fokus untuk pembersihan atau perobohan sisa-sisa dari bangunan tersebut. Sementara itu untuk pencarian korban saat ini sudah tidak dilakukan lagi di lokasi terjadinya bencana longsor tersebut, Cynthia. Niko, lalu bagaimana dengan konstruksi bangunan? Sebenarnya konstruksi bangunan ini apakah memang memiliki izin untuk dibangun? Kalau dilihat dari gambarnya kan memang berada di sisi sangat di lereng kebun gitu ya? Ya, betul, Cynthia. Untuk bangunan sendiri di tempat lokasi longsornya berada di pinggiran jurang dengan kemiringan kurang lebih 30 sampai 40 derajat yang berletak di perkampungan rumah warga sendiri, Cynthia. Saat ini bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan, dan berdasarkan data yang dihimpun untuk bangunan tersebut dipergunakan baru karena mengingat bangunan tersebut baru saja selesai untuk dibangun sendiri, Cynthia. Niko, lalu bagaimana dengan konstruksi bangunannya? Apakah memang konstruksi bangunan ini sudah dinilai cukup aman begitu saat dibangun? Kalau Anda tadi sebutkan ini baru selesai dibangun. Ya, untuk masalah konstruksi bangunan sendiri saat ini masih diselidiki pihak kepolisian apakah bangunan tersebut layak atau tidak memiliki izin atau gimana. Tapi saat ini fokus dari pihak kepolisian sendiri saat ini untuk proses perobohan atau pembersihan dari sisa material longsor tersebut. Dan saat ini di lokasi kejadian sendiri sudah dipasang garis polisi oleh pihak kepolisian setempat, Cynthia. Niko, pembersihan masih dilakukan. Apakah sudah ada jadwal atau mungkin sudah dilakukan olah TKP? Untuk saat ini berdasarkan pantauan di lokasi, pihak kepolisian belum melakukan olah TKP sendiri. Saat ini sudah fokus untuk pembersihan terhadap material atau sisa bangunan akibat longsoran tersebut, Cynthia.
Berapa sebenarnya jemaah yang saat itu berada di bangunan Majelis Taklim ini, Niko? Ya. Pada saat sebelum kejadian berlangsung, diperkirakan untuk jumlah jamaah yang mengikuti acara keagamaan di bangunan Majelis Taklim tersebut kurang lebih di atas 100 orang sendiri, Cynthia. Dan saat ini berdasarkan data dari pihak desa Sukamakmur sendiri, untuk jumlah korban yang mengalami luka berat maupun luka ringan berjumlah 84 orang sendiri. Niko, bangunan ini dinilai cukup berbahaya karena berada di lokasi yang cukup riskan seperti itu. Apakah dari pengamatan Anda di sekitar lokasi ini masih ada bangunan-bangunan yang bisa dikatakan cukup membahayakan? Berdasarkan pantauan dari lokasi, untuk bangunan lainnya sendiri yang di sekitar lokasi kejadian masih relatif aman, karena mengingat bangunan tersebut jauh dari lokasi atau jurangan. Sedangkan untuk lokasi tempat bangunan yang terjadinya longsor sendiri dekat dengan jurangan atau tebingan dengan ketinggian diameternya sekitar 30-40 derajat, Cynthia. Adakah garis polisi terkait dengan radius zona aman di lokasi pembersihan ini? Ya, pihak kepolisian Jawa sendiri pasca terjadinya longsor di bangunan Majelis Taklim tersebut sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk warga maupun yang tidak berkepentingan untuk menjauhi daerah tersebut agar tidak terjadi hal-hal atau menambah korban akibat kejadian tersebut. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Zulfikar melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat.